Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang populasi, komunitas, dan ekosistem pada hewan dan tumbuhan, mata pelajaran IPA. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjut ke materi anak-anak. Pertama, kita akan membahas tentang populasi. Apakah yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu wilayah. Ini kita bahas tentang populasi hewan dan tumbuhan. Contoh populasi semut. Jadi ketika semut merah ini sendiri, dia dinamakan dengan individu, ya. Individu semut, individu. Sedangkan kalau dia dalam jumlah yang banyak, maka ini yang disebut dengan populasi semut merah. Nah, kalau yang ini adalah individu semut hitam. Kalau dia dalam jumlah banyak, maka dia disebut populasi semut hitam. Nah, ini kita ambil satu contoh. Ini adalah ikan selar bentong, ya. Ikan selar bentong ini individu, tapi ketika dia dalam jumlah banyak hidup di laut, ya. Dia dalam jumlah banyak, maka dia disebut populasi ikan selar bentong. Kalau yang ini adalah individu eceng gondok. Ketika dia dalam jumlah banyak, maka dia disebut populasi eceng gondok. Dan lain-lain. Masih banyak contohnya anak-anak, ya. Kemudian kita lanjut ke komunitas. Apakah yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas adalah beberapa populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling ketergantungan. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini anak-anak. Tadi pengertiannya adalah beberapa populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling ketergantungannya. Ini adalah lingkungan yang sama, tempat tinggalnya yaitu misalkan komunitas sawah, ya. Jadi di sawah ini ada populasi padi, ya. Populasi padi, populasi belalang, populasi tikus, dan populasi katak. Dimana kita tahu mereka memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Contohnya di sawah ini, ya. Jadi populasi padi itu biasanya diserang oleh populasi belalang. Ini kalau yang petani bilang biasanya hama, ya. Karena dia merusak tanaman petani. Kemudian juga tikus, dia juga merusak atau memakan populasi padi, ya. Sedangkan katak di sini dia biasanya memakan populasi belalang. Jadi saling ketergantungan, ya. Populasi padi ditanam oleh petani, kemudian setelah dia tumbuh dimakan oleh belalang. Jadi belalang ini ketergantungan dengan padi karena dia memakan padi tersebut. Dan juga begitu tikus. Tikus ketergantungan dengan padi karena dia memakan atau merusak padi-padi milik petani. Kemudian populasi katak memakan populasi belalang. Jadi antara padi dan belalang dan tikus dan katak ini saling ketergantungan. Ada hubungan saling ketergantungan antara
satu dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke ekosistem. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah komunitas yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya, misalnya tanah, air, udara, dan batu. Nah, ini misalkan contohnya ekosistem sawah ya. Kita tahu di sawah ada tanah, kemudian air, ya, juga ada udara. Jadi di sini kan padi yang ditanam oleh petani dia membutuhkan media, yaitu tanah. Kemudian juga untuk hidup padi tersebut dia butuh air, juga untuk bernapas membutuhkan udara. Jadi adanya interaksi dari komunitas sawah dengan air, udara, dan tanah sehingga disebut ekosistem sawah. Dan juga ini ekosistem danau ya. Kita tahu di danau itu banyak populasi ikan ya, kemudian dan lain-lain ya, yang mana mereka populasi ikan itu juga membutuhkan atau berinteraksi dengan air yang ada di danau tersebut. Jadi di sini disebut dengan ekosistem danau. Yang ini ekosistem hutan ya. Kita tahu di hutan banyak tumbuhan, dia berinteraksi dengan tanah ya. Tumbuhan hidup di tanah ya. Kemudian di hutan juga banyak hewan-hewan ya, populasi macan, populasi ayam hutan ya, kucing hutan. Kemudian hewan-hewan yang lain banyak di sana ya. Juga tumbuhannya juga banyak. Di hutan beraneka ragam, bermacam-macam. Nah, di situ dia juga di hutan tersebut berinteraksi dengan ada tanah, bebatuan ya, udara, air. Ketika turun hujan juga di hutan juga ada aliran air yang bersumber dari gunung ya, dan sebagainya. Nah, sehingga terciptalah ekosistem hutan. Kemudian ekosistem laut ya. Di laut adanya air yang banyak, bebatuan ya, makhluk hidup di sana, populasi ikan, populasi anemon dan lain sebagainya ya, yang mana mereka saling berinteraksi dengan air, bebatuan, dan udara untuk bernafas, makhluk-makhluk yang ada di laut tersebut ya, sehingga terciptalah ekosistem laut ya. Jadi kurang lebih contohnya ada ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem hutan, ekosistem laut ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang teratur, dan jangan lupa ibadah yang tertib. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.